Hai semuanya, gue Ben dari Sela Podcast. Welcome home. Alhamdulillah belum pernah. Yang menengah ke atas atau menengah ke bawah? Berarti waktu muda nakal. Godok suatu informasi. Malah gue pengen jadi kayak lo. Jelas ada pembedanya. Kayak gue gak mikirin apa-apa sih. Ya ampun Ben. Baik, kita bisa sharing kan. Halo, jadi kita santai aja nih, ngobrol biasa aja. Gue cuma nontonin lu di TV nih. Udah lama gak masuk TV. Lu udah masuk kuliah apa belum? Udah, gue udah keterima alhamdulillah. Jadi sekarang bener-bener kayak kosong hampa, gak ada yang harus dilakuin gitu. Gak ada deadline apa-apa. Iya, gak ada. gue pernah di posisi itu kok. Gitu deh. Jadi main TikTok aja sama main kucing. Main TikTok aja ya. Sama main kucing. Gue sempat agak gimana gitu kan, kayak ada orang yang lu jangan tiktokan mulu di rumah gitu. Terus pas gue lihat berita TikTok nyumbang 4M, gue yang kayak 100M, jadi nyumbang 100M kan? 100 bukan 4M. Enggak, 100M nyumbangnya. Tuh kan, berarti dengan gue main TikTok gue ikut menyumbang secara tidak. Iya dong. Iya bener. Lu nyumbang effort deh. Biar aplikasinya lah. Bener gue suka nih yang gini-gini nih. Lu jurusan apa sih? Gue masih galau antara PR dan Markom. Tapi nanti tahun pertama gue bakal belajar semuanya. Setahu gue bukannya kuatnya kalau di itu PR ya? Iya emang, karena emang sekolah khusus public relation namanya aja Oh iya bener, namanya udah ada ya? Lupa gue. iya public relation. Kau suka nyanyi dari umur berapa emang? Kalau suka nyanyi sih dari kecil, tapi PD-nya baru. Kebetulan ya. umur gue sama lu kan mudaan gue, gue 16 tahun, lu lebih tua daripada gue kan. Oke, agak jauh. Iya, jadi gue mau nanya beberapa hal sama lo, Ri. Menurut lu nih ya, sebagai seorang Riri yang di umur 18 tahun, gimana sih cara ngatur waktu yang baik gitu? Ngatur waktu yang baik. Pertama, lo harus punya plan. Lo punya tujuan lo mau ngapain. Menurut gue dengan lo punya plan itu kan jadi ada hal yang akan lo lakuin tuh. Nah, di situ lo nggak akan buang-buang waktu jadinya, karena lo tahu lo mau ngapain ke depannya. Kalau lo nggak ada tujuan kan kayak jadinya nggak jelas, nggak ada kegiatan, kayak ngawang aja gitu. Oh, berarti lu adalah orang yang suka bikin mind map gitu ya, lu mau harus ngapain ini dan lain-lain, struktur gitu. Iya bener. Sometimes jeleknya gue tuh terlalu terpatok sama struktur itu. Jadinya gue nggak open chance hal-hal lain yang sebenarnya bisa masuk. Sampai sekarang ngelakuin itu nyaman gitu. Dengan keadaan multitasking itu. Lu nyaman nggak? Justru malah jadi nggak bosan gitu sih kalau gue pribadi. Ada selingannya ya berarti ya? Ya, jadi banyak belajar juga. Keren sih. Masuk ke pertanyaan kedua gue, seorang Riri ini suka gak sih nabung? Been struggling for that sih. Oke. Apalagi cewek gitu ya, kadang maunya lebih gede daripada yang sebenarnya butuh gitu. Cuman ya semakin gede semakin nyadar juga sih, alhamdulillahnya. Oh gitu ya. Skill, hal-hal kecil tuh kayak misalkan dulu tuh kalau misalkan ke toko. Nih ya, logika cewek ya, lo harus tahu logika cewek. Oh gimana tuh? Kasih tahu gue dong. Ada barang harga asli 200.000 itu mahal, tapi kalau diskon jadi 200.000 itu dibeli. Serius kayak gitu. Jadi ya, tapi sekarang udah mulai kalau beli barang tuh mikirnya lebih banyak, gak cuman kayak sekedar mau doang beli. Jadi duitnya di save. Oh gitu. Jadi udah punya tabungan pribadi ya. Baru mulai baca buku investasi gitu sih. Wih, apa nih yang dibaca nih bukunya nih? Sekarang sih lagi baca bukunya Robert Kiyosaki. Oh, Rich Dad and Poor Dad. Iya, Rich Dad. Bagus. Emang itu dia bahasa susah banget buat otak dangkal kayak gue. Gak ada yang bercanda. Iya siap, lo kan otaknya tinggi ya, santai jadi. Lanjut. Oke. Jadi seorang Riri ini agak susah ya, maksudnya masih belum bisa. Mungkin nanti bisa kali ya untuk beberapa tahun ke depan gitu kan. On progress kali ya. Bener. Karena umur juga masih muda ya kan, santai aja jadinya. Nah, di umur-umur sekarang nih, seorang Riri ini suka gak sih namanya menjaga kesehatan gitu? Mungkin dengan TikTok adalah salah satunya kali ya. Jujur tapi gerakan TikTok itu membakar kalori loh. Dan gue sempat nonton juga, lu sempat ini kan di satu ruangan gitu bareng teman-teman lu ya. Lu nari bukan sih? Apa ngedance apa gimana tuh? Gue gak tahu deh. Gue ngedance ya. Oh ngedance. Dari kecil emang ikut sanggar dance gitu deh. Jadi sekarang masih kebawa lah, otot-otot gue masih ada sisa-sisa memori dance gitu. Wih, ini emang anak dance banget dulu ya. Tapi gak like. Oh siap. Kalau untuk menjaga kesehatan, ya berusaha sebisa mungkin lah ya ngurangin micin walaupun enak. Micin emang susah dihilangin dah. Asli sih, parah. Dan kenapa ya MSG itu ya? Kayak semua makanan sekarang ada micinnya kan, ya sih? Iya bener, karena ada gurih-gurih gimana gitu ya. Terus kalau olahraga gue suka yang bikin fun aja, jadi nggak kerasa. TikTokan tuh termasuk beneran deh. Kalau gue lagi malas olahraga, TikTokan tuh beneran olahraga. Terus gue juga suka nyari tutorial dance practice lagu Korea gitu. Pokoknya gue olahraga nggak mau gue jadiin beban deh. Kayak yaudah yang penting yang cari yang bikin sambil have fun aja. Bener, gue setuju tuh. Yang penting sehat aja sih sebenarnya ya. Lu sempat ngelakuin diet nggak sih? Iya. Oh sempat juga ngelakuin diet. Karena gue emang mutu berat gue parah banget. Uh-uh. Tapi gue udah bener-bener ngerasa wah
wah ini udah gak sehat nih, udah ngerasa berat juga kalau lari dikit kayak udah capek, udah gak bener, terus baju-baju kayak kerasa sesek semua. Kayak wah ini udah gak bener, yaudah akhirnya gue mulai atur makan, gue kurangin karbonya. Oh gitu ya. Kalau cewek gitu ya agak sedikit ada yang beda. Nih kayaknya gak ada yang bener nih. Kalau cowok kan ya udahlah biarin aja gitu. Soalnya sampai berpengaruh, gue udah kayak sesek gitu loh. Kerasa seseknya, jadi kayak Oh iya. Ini masuk ke pertanyaan keempat nih, Ri. Berhenti mencoba untuk menyenangkan semua orang. Nah, lu pernah kayak gini gak? berhenti mencoba menyenangkan semua orang. Pasti Di pernah lingkup pertemanan lu, contoh deh kayak pertemanan lu ini kan masa-masa yang sangat menyenangkan gitu kan. SMA ya. Yang susah dilupakan gitu ya, SMA tuh ada banyak hal lah. Mungkin itu tuntutan untuk sebenarnya tuntutan biar bisa diterima di semua circle, tapi sebenarnya mustahil gitu. Oke, gue suka nih. Kenapa tuh kayak gitu? Kita nggak bisa nyenengin semua orang. Karena maksudnya kalau di lingkungan pertemanan ya, kayak tiap circle tuh pasti kan ada vibe-nya sendiri gitu loh. Iya benar. Kayak misalkan dari segi humor deh, humornya juga beda-beda gitu ya, dan lo nggak bisa maksain untuk lo bisa diterima semua orang dengan cara menyenangkan orang tersebut. Gimana kalau misalkan lu punya geng sekolahan, geng anak pertemanan, dia mah nggak asik main sama dia nih gitu, lu kayak gimana tuh? Lo harus menyenangkan dia juga nggak? Tapi kalau emang dia nggak, ya emang berarti kita nggak cocok aja, ya nggak sih? Asik. Bener-bener. Kalau udah nggak cocok udah deh, udah nggak usah dah gitu. Kayak lo nggak bisa maksa untuk jadi orang lain. Maksud gue selama gini, kalau misalkan lo temenan sama dia nggak suka sama lo, gara-gara lo nya sendiri, ya itu lo nggak bisa apa-apain dong, kecuali gara-gara gue jahat ke dia, itu baru dia boleh ngomong kayak gitu. Cuman kalau gara-gara emang gue orangnya kayak gini, ya terus gue harus ngapain dong? Bener, berarti lu nyari orang yang bisa nerima lu aja gitu kan? Iya benar. Dan selama gue nggak ngerugiin dia, ya udah. Dan dia gak ngerugiin gue juga. Berarti prinsip lu seperti itu ya, mulai menghargai dan mencintai diri sendiri apa adanya. Lu apakah seperti itu? Sekarang iya. Sekarang emang, dulu kenapa? Ya cewek insecure Gitu, jerawatan. Gue sempet di fase jerawatan parah banget, dan itu bener-bener hal yang bener-bener bikin gue insecure. Dan stres juga? Stres parah, sampai gue gak mau sekolah. Hah? Suka mau sekolah? Serius, gue gak mau masuk sekolah gara-gara muka gue satu muka. Ya, tapi sumpah sih itu bener-bener down banget rasanya. Kayak ngelihat orang kulit mulus tuh bener-bener kapan gue kayak gitu. Cuma akhirnya bisa mengatasi. Treatment muka gue juga, kenapa bisa saya, tapi sekalian gue juga memperbaiki mental gue yang down. Sempet down? Maksudnya gimana tuh? Untung gue dikelilingin teman-teman gue yang bener-bener. Kalau sempet burn out gitu? Oh, gue sempet ya stres lah, pokoknya stres banget, kayak beneran gak mau keluar rumah, gak mau sekolah. Oke, sulit juga menjadi wanita ya. Jadi lu punya kenangan buruk dengan jerawat-jerawat itu ya? Iya, beneran, itu bener. Sekarang udah oke kan? Alhamdulillah sudah membaik. Baik. Udah mencintai diri sendiri sekarang ya? Iya, tapi yang jelas bukan gara-gara jerawat hilang. Dan juga gue mulai pikir positif aja lah. Kayak gak ada yang bisa sempurna juga. Jadi nerima aja dengan kekurangan-kekurangan gue yang lain juga. Ya udah, di-accept aja. Ini sadis. Suka nih gue yang gini-gini. Itu sejak kapan lu ngerasa lu mulai gak nerima diri lu? Sejak kapan tuh? SMP kali ya. SMP lagi pubernya bergejolak. Sedih kayaknya kalau inget-inget itu nih. Aduh, jangan diinget-inget deh. Biar menjadi kenangan. Asik. Kalau kenangan tuh diinget-inget gak sih? Kenapa? Kalau kenangan tuh diinget-inget gak sih? Jadi motivasi kayaknya sih. Oh iya gitu maksudnya. Iya. Aduh, ini apa sih? Udah. Ini kayaknya ajang ini dah ajang. Oke, next. Nah ini untuk pertanyaan berikutnya, berani mengambil risiko dengan bijak. Nah ini nih gue kadang kalau di umur-umur yang kayak lu dulu, mungkin gue susah kali ya ngatur-ngatur ke emosi gue untuk ngambil keputusan yang tepat gitu. Untuk seorang Riri, apakah sudah mengambil keputusan setiap hal yang bijak? Bisa dibilang bijak gak kalau misalkan lo kalau mikir menyampingkan hati lo gitu? Kayak lo mikir pakai otak, kayak lo menyampingkan perasaan lo dulu gitu kalau mikir. Lo misalkan ada orang nih, mau dia bener atau salah, kalau lo udah gak suka sama dia, lo akan terus ngehujat dia. Tapi kalau lo ada orang yang enggak, mau dia bener atau salah, lo gak akan ngehujat dia. Oke, ngerti gue. Ya jadi kalau sekarang ada masalah, ya gue netral. Kalau lo emang salah, ya lo salah. Walaupun dia temen deket gue atau dia musuh gue, kalau dia benar juga, itu tetap benar walaupun dia musuh gue ataupun dia temen deket gue. Oke, gue suka nih gini. Pernah gak sih, maksud gue sering dan suka gak sih sama yang namanya travel? Traveling, kalau ada duitnya suka. Lu pernah kemana aja, Dik? Gue pernah ke Bangkok, Thailand, Bangkok sama Pattaya, terus Pattaya, gue pernah tuh Pattaya, seru banget ya, Pattaya tuh bagus banget. Kayak Bali-nya Thailand ya. Terus yang paling mengesankan gue pernah student exchange ke Beijing. Oke, itu ngapain tuh? Terus tuh gue ketemu banyak banget orang dari banyak negara,
baik students dari baik negara. Heeh. Terus itu kan pertama kalinya kan, entah kenapa pulang dari situ gue ngerasa seneng banget. Ternyata gini rasanya lu ngobrol sama banyak orang dengan culture yang berbeda-beda. Yang lu bikin lu seneng tuh apa? Cara mereka ngomong kah atau gimana gitu? Keberagamannya aja lucu. Jadi kayak orang ini tuh kayak gini, orang ini tuh kayak gini. Kayak lu bisa ngelihat hal-hal yang sebelumnya lu belum pernah lihat. Jadi seru aja gitu berbagi banyak hal ya. Dan lu nggak coba untuk traveling di Indonesia gitu? Ya gue kan belum bisa pergi sendiri. Oh iya benar Kan juga. masih 18 years old. Ya enggak, gue pikir udah 20 tahun. Enggak mungkin nanti. Tapi kalau saran kalau saran gue sih gini Ri, lo harus coba ke gunungnya Indonesia, ke pantainya Indonesia lo harus cobain. Dan kalau bisa ketika lo nanti punya teman di kampus lo yang baru, lo harus cari tuh orang-orang kayak gitu, karena lo bakal bisa menikmati hidup banget kalau lo berasa atau lo pengen naik gunung atau lo udah pernah menjajaki gunung lah, beberapa gunung gitu. Gue takut deh kalau mitos-mitos tuh beneran gak sih, mitos-mitos yang di gunung? Mitos tuh benar. Lo gak boleh nengok belakang gitu-gitu. Sebenarnya sih itu lebih ke arah ini, Ri, lebih ke arah gimana keyakinan lu sebelum naik. Kayak gue juga pernah nih takut kayak ada something lah di atas, ada macan lah segala macem ya kan. Tapi gue ngerasa ya udahlah, gue mau naik, emang gue pengen tahu kayak gimana sih naik gunung gitu loh. Pengen banget, maksudnya gue selama ini kan Jakarta doang gitu yang gue lihat, macet. Pengen banget ngelihat alam sebelum rusak, ya gak sih? Secara alam kita makin rusak, gue harus menikmati. Pengen banget ke Raja Ampat, tapi tiket pesawatnya kan mahal pak. Iya bener, sekarang lagi murah loh, coba beli deh. Iya tapi kan corona pak. Ini gue masuk pertanyaan berikutnya ya Ri. Orang tua tidak selalu benar. Apakah lo sudah menjajaki posisi itu? Orang tua tuh ayah dan ibu. Bukan, om dan tante. Gue membenarkan kalau tidak semua orang tua itu benar. Orang tua tidak selalu benar. Oke. Lo mengiyakan itu? Gue mengiyakan orang tua tidak selalu benar. Lo pernah? Gue punya bokap, nyokap tuh sifatnya beda banget. Dan di situ malah gue jadi belajar, gue ngambil yang baik di dua-duanya. Oke. Jadi kayak satu, beneran beda banget nih. Gue ngomong beneran beda banget. Jadi yang satu kayak gini, yang satu kayak gini. Nah dari dua orang yang berbeda itu, dari orang tua yang berbeda, dari bokap gue ngambil yang sisi ininya, dari nyokap gue ngambil sisi ininya. Bagus. Jadi nggak semuanya yang mereka ngomong gue iyain kan, justru itu gunanya perdebatan, ngobrol kayak menurut aku yang benar kayak gini, terus kalau dia ngomong apa terus akhirnya kita berdiskusi lah ya, bukan berdebat, terus ya udah ketemu jalan tengahnya. Berarti lu lebih ke arah ini ya, ngambil yang baiknya buat lu konsumsi, sisanya ya udah lu pilih sendiri gitu kan? Iya benar. Oke, menarik. Nah, pertanyaan terakhir gue nih Ri, apa sih rencana apa sih yang pengen lu setting buat kehidupan lu ke depannya gitu? Setelah kuliah gue sih pengen coba gue pengen nyanyi live music kan, reguleran, ambil nabung, terus gue juga lagi belajar invest. Bagus. Reksadana atau saham? Saham. Gue pengen ikut volunteer. Nah ini bener. Gue pengen nambah circle, terus gue pengen ntar pas gue daftar kerja CV gue tuh berwarna gitu. Iya. Gue punya banyak pengalaman. Kasih spidol aja. Stabil loh. Pakai snowman. Iya. Permanen nggak? Permanen. Oke. Tadi gue lagi jawab serius kan, lo ngelawan. Oh iya kan, CV lu berwarna. Ini nih gue serius Kak. Jadi CV lu berwarna. Iya, gue pengen emang suka nambah circle lah, nambah koneksi kan volunteer tuh bisa dapet pengalaman baru juga. Dan gue sukanya volunteer event-event gitu, kayak asik. Oh kayak ini ya, event music gitu ya? Oh. Terus gue kan sekarang libur kan nih 5 bulan nih, gue udah nganggur nih lulus SMA. Gue tuh udah bener-bener planning itu semua. Dan terus akhirnya tahu corona datang. Sedih hati ya. Ya udah, tapi mau gimana? Tapi jadi lu berarti lu nggak UN dong sekarang? Bener nggak sih lu UN? Nggak UN, kan dibatalin. Oh enak berarti ya. Ya enak sih. Gantinya apa sih Ri kalau boleh tahu? Jadi nilai sekolah lo jadinya yang diambil buat nilai kelulusan. Berarti lu nanti kalau coret-coretan lu online lah ya? Coret-coretan online. Yes, gitu. Paham kan coret-coretan online kan? Ya paham. Graduationnya via Zoom. Wah gila. Enggak ini bercanda. Di Jepang dong yang pakai robot ya. Iyalah. Jadi ini segmen terakhir kita sudah selesai ya. Struggle hal-hal menarik di umur 18 sampai 20 tahun. Boleh nggak Ri nyanyi lagu gitu kan? Satu lagu aja kan. Chasing Pavements ya? Sudah pasti. Oke, tapi kalau fals diulang. Gue ulangin sampai berkali-kali, santai aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave
Asik. Terima kasih untuk kamu yang telah mendengarkan Selah Podcast. Dari gue thank you, jangan lupa sharing.